Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Andri Tolan bersama saya dari kajian Bima Sakti. Yang akan ditayangkan berikutnya ini yaitu gebrakan seorang Gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, yang mudah-mudahan bisa menjadi teladan contoh-contoh gubernur yang lain, karena Indonesia memerlukan sebuah action program, bukan omon-omon. Mudah-mudahan juga dicontoh oleh presidennya, gebrakan bupati ini, karena dengan kekuasaan Anda harusnya banyak sekali yang bisa Anda lakukan untuk kesejahteraan negeri ini. Dari Bima Sakti, saya Ika Rojatun mengucapkan semoga kesejahteraan atas Anda yang masih sabar bersama saya. Mari kita lihat bersama. Yang kali ini, mari kita membahas tentang fenomena yang sangat menarik, yaitu gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Saudara Deddy, Gubernur dari Jawa Barat, atau disebut panggilannya Kang Deddy, itu dari Purwakarta, dengan melakukan sebuah action program. Ini yang selalu saya katakan, action atau program aksi langsung tanpa teding aling-aling, yaitu mengembalikan fungsi sungai sesuai dengan peruntukannya. Karena fenomena alam terjadi, yaitu rusaknya alam itu sendiri dengan banjir, sebagaimana di dalam firman Allah, nanti Anda surat ke-30 ayat 41, "Dhuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudikuhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat tentunya dan di laut, yaitu banjir di daratan akibat tangan manusia. Memang ditampakkan oleh Allah agar supaya mereka merasakan akibat keburukan perbuatannya dan mau kembali kepada jalan yang benar. Dari ayat ini kemudian seorang Deddy sebagai gubernur yang baru menjabat lebih cepat, lebih tanggap daripada presidennya yang masih omon-omon, belum ada gebrakan yang signifikan untuk saya, yaitu dengan menghancurkan bangunan-bangunan yang berada di catching area di atas, di daerah Bogor sana, di daerah puncak. Memang itu adalah untuk serapan air, itu hutan lindung atau kawasan hijau, tapi dijadikan villa-villa karena sogok menyogok, itu tidak boleh. Dan kemudian di bawahnya saluran air, bisa melihat itu. Anda lihat sendiri di gambar-gambar ini, yang sudah puluhan tahun gitu tidak ada gebrakan gubernur-gubernur sebelumnya, sehingga muncullah bangunan-bangunan liar di atasnya dengan mengatasnamakan ada sertifikat dan sebagainya. Akhirnya dihancurkan dan dikembalikan fungsinya. Ini untuk saya sebuah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, perbuatan yang ma'ruf dan memberantas atau mencegah kemungkaran tanpa teding aling-aling, itu untuk saya sebuah
gebrakan-gebrakan yang islami bagi saudara Dedi. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah amal kesolehannya, menjadi bagian jihadnya di dalam mengamalkan ajakan Quran itu, agar supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, yaitu ya sungai untuk sungai, bukan untuk bangunan, karena fungsi sungai banyak, bisa saja untuk irigasi, bisa saja itu adalah untuk saluran pembuangan, ya, bisa saja untuk perikanan, pertanian, dan macam-macam. Ya, tapi kalau kemudian disalahfungsikan karena masalah fulus dan orang seenaknya, itulah yang terjadi. Alhamdulillah dimunculkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini jadi contoh untuk gubernur-gubernur yang lain. Anda bukan hanya menunjukkan dengan pakaian-pakaian kebesarannya itu, tapi gebrakan langsung turun ke bawah itu akan lebih bermanfaat dan dirasakan oleh rakyat. Yang lebih hebat lagi untuk saya, mudah-mudahan diteruskan oleh saudara Dedi, yaitu menyikat habis itu ormas-ormas atau LSM yang bersikap premanisme, ngembat, memalak warung-warung, memalak kantor-kantor. Itu kezaliman yang luar biasa daripada sistem kemanusiaan. Bahkan pakaian doreng-doreng itu harusnya itu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Kesadaran sudah dicontohkan oleh saudara Dedi, maka di daerah-daerah, di tempat-tempat tertentu dimunculkanlah anti-anti premanisme harusnya itu, sehingga kita hidup sejahtera di dalam bermasyarakat ini. Terus terang aja, Al-Quran itu mengajarkan bukan hanya untuk ibadah di masjid atau untuk hanya sholat, tidak. Tapi tentang lingkungan itu menjadi juga menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh kita, karena bumi ini diamanahkan kepada kita. Bagi mereka yang merusak alam ini tadi, ini hukumannya berat dalam Quran. Nanti Anda boleh membaca surat Al-Maidah, surat kelima ayat 33, hukumannya berat. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Memerangi Allah dan Rasul-Nya itu dengan Rasul jelas itu dalam peperangan menghambat kemajuan kebenaran dan membuat kerusakan di bumi tadi. Ya, masukkan sampah ke sungai itu membuat kerusakan. Sungai dijadikan tempat bangunan rumah-rumah, membuat kerusakan. Maka resikonya di sini hanyalah dibunuh Quran ini. Jadi hukumannya hukuman mati atau disalib. Anda bisa bayangkan keras Quran ini, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Waduh, ini berat sekali. Atau diasingkan dari tempat kediamannya, dibuang, dikeluarkan, diambil kewarganegaraannya. Yang demikian itu ada kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Coba ini dibaca. Saya yakin siapapun tidak ingin mendapatkan hukuman yang demikian berat, sanksi yang demikian berat, baik di dunia maupun di akhirat. Maka apa yang dilakukan oleh saudara Dedi itu dalam rangka percontohan dan pencegahan untuk tempat-tempat lain, agar supaya masyarakat itu sadar bahwa bumi ini miliknya Allah.
Saya kira gebrakan-gebrakan saudara Dedi ini adalah lebih islami dibandingkan para habib-habib itu yang sekarang sepertinya berhadapan itu di Jawa Barat. Banyak sekali itu habib-habib, apalagi di daerah puncak situ itu ya. Lebih islami, habib-habib itu bahkan jauh daripada keislaman ya, kecualinya teriak-teriak. Karena mereka banyak melakukan tindakan-tindakan yang untuk saya di luar Islam itu sendiri. Satu, mengaku bahwa mereka adalah turunan Rasul, turunan Nabi. Dusta. Itu adalah kedustaan dan itu adalah sebuah penghinaan terhadap kesucian Rasulullah. Karena Qurannya mengatakan Nabi itu bukan bapak atau nenek moyang seseorang. Dia adalah utusan Allah. Dia tidak menurunkan keturunan seperti Anda, tapi menurunkan pengetahuan. Jadi kalau Anda percaya diri, tidak usah ngaku keturunan Nabi. Sampai saja pengetahuan kebenaran ini atau tindakan-tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Dedi itu tadi, Anda sudah islami. Bahkan terjadi penyesatan yang lebih jauh lagi. Gambar Habib-habib dipasang di mana-mana, bahkan di warung-warung supaya dagangannya laris. Ini penyesatan, penipuan itu, hoax. Dimunculan kuburan-kuburan Habib-habib yang hebat, ulama-ulama zaman bahula, kemusyrikan yang luar biasa. Bahkan ada yang dinamakan ritus-ritus yang dilakukan sambil menari-menari, sambil menyanyi-nyanyi. Kemudian dia mendoa kepada Rasul sambil memuji-muji kenabian, seakan-akan mengatakan bahwasanya rohnya Nabi itu turun memberkati mereka. Ini penghinaan terhadap kesucian kenabian. Ini umat Islam jangan diam saja hal yang seperti ini. Anda dibelokkan jauh sekali kepada keberhalaan secara tidak Anda sadarin. Mereka pada dasarnya mencari duit dengan memanfaatkan kelemahan umat Islam di Indonesia yang tidak ngerti bahasa Arab, yang tidak ngerti tentang Islam. Akhirnya dibuatlah ritual-ritual yang tidak ada koneksitasnya dan contoh kenabian. Contoh-contoh yang seperti itu banyak sekali, dan ini saya kira perlu menjadi sebuah perhatian dengan seksama, karena kalau ini kemudian menjadi sebuah aliran yang lebih besar lagi, maka yang akan terjadi, Islam itu jauh daripada tujuan utama, yaitu memerangi kemusyrikan, menjauhkan daripada perbudakan. Terjadi perbudakan umat untuk mendapatkan fulus. Sehingga saudara Dedi, untuk saya dengan gebrakan baru 1-2 gebrakan ini saja, mudah-mudahan bisa diteruskan, dan mudah-mudahan kalau Anda bisa konsisten kayak demikian, sudah sunatullahnya. Mudah-mudahan Anda menjadi next presiden, menjadi presiden berikutnya, sehingga tangan Anda akan semakin panjang, langkah Anda semakin jauh. Republik ini memerlukan tokoh yang punya keberanian untuk berbuat, bukan omong-omong atau omon-omon, bukan orang yang mendukung sebuah rejim. Muncul dengan dirinya sendiri, sampaikan kebenaran, seru umat ini untuk bersama-sama di dalam memerangi kemungkaran. Insya Allah dengan demikian, maka apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu tadi, Anda telah melakukan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar di atas muka bumi ini, dan Anda menjadi seorang
mujahid dalam satu sisi ini, dan mudah-mudahan berkembang kepada sisi-sisi lain di dalam leadership Anda, misalnya memerangi tentang itu pejabat-pejabat di sekitar Anda, koruptor itu sikat habis itu, dan sangat mudah itu Mang Dedi untuk menyikat koruptor itu karena aliran dana jelas dari mana dan kemana. Mudah-mudahan dengan bukti-bukti yang dimunculkan oleh Allah belakangan ini tadi akan gayung bersambut untuk gubernur-gubernur lain, sehingga dengan demikian masyarakat kaum duafa di bawah ini akan mendapatkan keberkahannya, karena tangan-tangan Anda memiliki kekuasaan untuk berbuat. Anda mempunyai fungsi formal, Anda mempunyai aparat, Anda mempunyai dana, Anda mempunyai program, Anda mempunyai langkah yang jelas dengan peralatan-peralatan yang tersedia. Mudah-mudahan dengan sekelumit komentar atau ilustrasi terhadap dinamika sosial yang muncul di dalam masyarakat ini menjadi sebuah bahan kajian bahwa belajar Islam itu bukan hanya ngaji, tapi belajar Islam itu mengkaji tentang fenomena alam, fenomena sosial, fenomena politik, fenomena ekonomi, dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.